Bismillahirrahmanirrahim. Bab taswiyatis sufufi indal iqamati wa ba'daha. Bab taswiyatis sufufi bermula ini bab menerangkan meluruskan beberapa barisan. Meluruskannya indal iqamati di dalam ketika qomat, wa ba'daha dan setelahnya iqamah, wa ba'daha dan setelahnya apa? Iqamah. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdul Walid Isyam ibnu Abdul Malik. Qala berkata siapa Abdul Walid, hadatsana Syu'bah. Qala Syu'bah akhbaroni Amrun ibnu Murrah. Qala berkata siapa Amrun, sami itu mendengar siapa ya Saliman ibnu Abdul Ja'di. Qala kali berkata siapa Salim, sami itu mendengar siapa saya Nu'man ibnu Bashir. Yaqulu kali berkata siapa Nu'man, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawunna, sungguh benar-benar meluruskan siapa kamu semua. La tusawunna, sungguh benar-benar meluruskan siapa kamu semua. Sufufakum, pada beberapa sop kamu semua. Au la yukhalifanna, atau sungguh membuat berbeda, atau sungguh membuat berbeda. Allahu, siapa Allah, baina wujuhikum, di dalam antara beberapa wajah kamu semua. Di dalam antara berwajah kamu semua, garis miring beberapa hati kamu semua. Jadi wujud ini ada yang mengartikan wajah, ada adanya qulub. Aula yukhalifana, atau sungguh benar-benar membuat berbeda. Allah, siapa Allah, baina wujuhikum, di dalam antara beberapa wajah kamu semua atau beberapa hati kamu semua. Nah, ini Imam Bukhari, hadis yang ke-717, bab yang ke-71, babnya bab meluruskan sufuf. Meluruskan sufuf itu indal iqamah. Nah, jadi ketika qomat itu sudah dikumandangkan, atau wabak daha, sudah mulailah meluruskan barisan. Nah, bahasa indal iqamat wabak daha ini, karena kemarin kan diterangkan kan ada madhab Maliki itu mutlak, pokoknya qomat itu bisa awal qomat, bisa tengah qomat, bisa akhir qomat, ya kan? Itu mulai berdiri. Kalau madhab Syafi'i itu kan setelah apa? Setelah qomat, ya kan? Baru berdiri. Nah, makanya babnya ini bisa meluruskan soft ini, bisa indal qomat, bisa ba'daha. Karena di kalangan madhab, kapan makmum mulai berdiri? Ada yang mengatakan ketika qomat, ketika tengah qomat, dan ketika selesai qomat. Jadi karena semua ini kan tentu bisa berbeda-beda menurut situasi dan kondisi. Bisa teman-teman kan? Kemudian kata Salim, saya mendengar Nu'man bin Bashir, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Ini Nabi ini sangat perhatian masalah shaf. Sehingga Nabi mengatakan, kamu pilih meluruskan shaf kamu, atau Allah membuat berbeda wajah kamu atau hati kamu. Nah, ini kita perhatikan nanti. Kamu pilih, kamu buat shaf itu lurus. Bahasa shaf lurus itu satu, barisannya itu lurus. Yang kedua rapat. Jadi lurus rapat. Jadi lurus juga rapat. Nah, kalau lurus saja nggak rapat juga nggak termasuk taswiyatus sufuf. Jadi bahasa meluruskan itu ya lurus ya rapat dan berdekatan. Nah, lurus rapat berdekatan. Bila itu, atau kalau kamu tidak mau meluruskan shaf, Allah membuat berbeda wajah kamu. Bahasa wajah ini gini, ada yang mengatakan enggak, maksudnya wajah ini bukan wajah ini, artinya hati. Nah, jadi ada yang mengatakan wajah itu maknanya hati. Sehingga begini, dalam menurut ahli hadis, bisa juga orang yang shafnya itu enggak lurus, Allah merubah wajahnya secara hakiki. Memang dirubanian, bisa wajahnya itu misalkan dibalik ke belakang. Nah, atau wajahnya itu mungkin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang lain. Itu hakiki. Ada yang enggak. Karena riwayat yang lain itu menerangkan begini. Nabi itu mengatakan aqimus sufufakum. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifunallah fi qulubikum. Ada fi qulubikum.
Jadi alasannya yang namanya hadis itu bisa menjelaskan hadis yang lain, sehingga mananya wujuh itu bisa mana hati. Alasnya begini, ketika sop itu barisnya itu nggak lurus, berarti dohirnya kan nggak lurus. Ketidaklurusan dohir itu bisa menyebabkan ketidaklurusan hati, yaitu batin. Jadi ketika sopnya nggak lurus, morat marit lah kan, nah, dohirnya kan nggak bagus. Itu bisa pengaruh hatinya, nanti juga nggak bagus. Hatinya juga perselisihan. Sehingga maknanya wujuh ini bisa maknanya kulu biku. Karena ada riwayat yang mengatakan aulayu khalifan Allah fi kulu biku. Nah, riwayat yang mengatakan wajah itu memang wajah nian. Karena ada juga riwayat latusawun nasufuk aulatut masun aulatut masan nal wujuh. Nah, nanti ada riwayat gini, latusawun nasufuk, kamu semua meluruskan barisan, aulatut masan nal wujuh, atau wajah kamu itu dihapus oleh Allah atau dirubah oleh Allah. Jadi maknanya wujuh itu bisa hakikat memang wajahnya dibikin Allah Ta'ala itu berbalik, atau dibikin wajah yang model-model oleh Allah, nggak wajah yang seperti yang ada ini kan, atau maknanya adalah majas, wajah itu maksudnya apa? Hati. Ya tadi ketika orang itu sopnya sudah nggak lurus, nggak teratur lagi, ya bisa nanti hatinya morat marit, hatinya bisa perselisihan. Bisa dipahami maksudnya kan? Nah, cuman ada yang nengah-nengah itu begini, bisa juga hakikat, juga bisa majas. Maknanya gini, memang ada satu orang, misalkan satu kelompok yang barangkali sopnya itu nggak bener, nggak lurus, sehingga Allah merubah wajah dia. Bisa juga satu kelompok lagi tidak dirubah wajah dia, cuman hatinya dibikin perselisihan, sebagaimana dia sopnya nggak lurus. Cuman kayaknya kalau soft yang nggak lurus, ya kan, terus dirubah wajah ini saya belum menemukan ceritanya. Tapi kalau kemarin yang apa namanya, orang ngangkat dari sujud, ya kan, mana ada cerita kan? Nah, seperti itulah. Jadi kalau karena garisnya itu pokoknya pas tiang atau pas ada sesuatu yang kita nggak bisa di situ, jadi posisi kita sendiri nggak lurus dari yang lain, itu dimakronya seandainya enggak. Nah, seperti kan tiang, Pak, pas tiang pokoknya pas nanggung gitu kan, kita pasnya itu kalau mundur sedikit, iya pasnya seandainya gitu ya, apakah itu termasuk? Ya harus mundur dikit aja, Pak. Saya kan setiap ini terlalu lurus, terus itu maksudnya tiang kayak gitu tuh, iya. Gambarannya kan, itu kan tiang itu kan. Nah, terus maksud sampean? Tapi kalau mau lurus itu kita nggak bisa. Nggak bisa. Ke tiang gitu kan. Jadi menurut misalnya kita sholat itu mundur sedikit dari tiang, tapi nggak lurus. Ya enak lurus, walaupun terhalang oleh tiang. Nanti ada bab sub awal itu gimana, nanti ada di belakang, nanti ada pengertian sub awal itu bagaimana nanti. Yang jelas tetap barisan dimenangkan, tiang itu tidak jadi masalah, nggak jadi penghalang masalah dianggap nggak lurus. Tetap sopnya ini, sopnya itu yang tiang. Benar? Ya lurus rapat. Nggak rapat tuh ya orangnya biasa, maksudnya itu kaki sama kaki, pundak sama pundak, itu maksudnya rapatnya itu kan. Jadi nggak renggang gitu kan. Nah, ini biasanya pokoknya ini yang diamalkan orang sebelah ini kalau masalah ini wah jagoan itu kan, ya tak? Pokok masalah ini wah ya orang sebelah itu luar biasa ini kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Ma'mar, qala Abu Ma'mar hadatsana Abdul Waris an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu qala bersabda siapa Nabi, aqimu meluruskanlah kamu semua as-sufufa pada beberapa sop, fa ini karena sesungguhnya saya aro itu melihat siapa saya kum pada kamu semua khalfah dhori di dalam belakang punggung saya, khalfah dhori dalam belakang punggung saya. Jadi Nabi mengatakan aqimus sufuf, ini sop itu kudu sing lurus, ya lurus rapat, lurus rapat. Nah, karena saya kata Nabi, saya ini nengok loh, saya ini bisa nengok kamu di belakang punggung saya bisa nengok kamu dari punggung saya.
Nah, bahasa saya bisa nengok kamu semua dari punggung saya, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan hakikat, memang Nabi itu walaupun misalkan melihat ke arah selatan, ke arah selatan. Monggo Pak, monggo. Nabi itu misalkan melihat ke arah selatan, ke arah utara juga tahu. Nabi menengok ke arah barat, ke arah timur juga tahu, itu hakikat. Ada yang mengatakan enggak. Ini satu pendapat. Jadi ini diutarakan supaya kita ini tahu saja, jadi tidak kaget. Jadi ada Syekh Mukhtar bin Muhammad itu, beliau dalam sebuah kitab kecilnya mengatakan gini. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana baina katifihi ainani mislu samil khiyat. Fakana yusiru bima wala takjubhuma atiyab. Jadi Syekh Mukhtar bin Muhammad mengatakan gini, di antara dua berikatnya Nabi, ini ada dua mata yang kira-kira lubangnya seperti jarum. Itu kata beliau kan. Nah, dari situlah Nabi itu bisa melihatnya di belakang. Bisa melihatnya di belakang. Nah, itu kata beliau kan, kata beliau. Jadi Nabi itu bisa melihat dari belakang itu, artinya memang Nabi itu punya mata kecil kayak sambil khiyat, artinya lubangnya jarum. Dan ini tidak bisa terhalang oleh baju walaupun dia pakai baju. Nah, kata beliau walaupun pakai baju. Bisa khiyat, lubangnya jarum itu kan kecil. Ada yang mengatakan yonda itu memang memang itu khasiat khosois Nabi. Nabi itu bisa melihat depan sama dengan melihat belakang. Kemudian begini, di dalam kitab Al-Kautsari itu begini, mengatakan andai kata yang dikatakan Syekh Mukhtar itu benar, bahwa Nabi itu punya dua mata di kan, itu tetap namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Jadi apapun bentuknya, terlepas Nabi itu punya mata di belakangnya, ini antara dua berikat itu tidak, tetap bisa melihat di belakang itu mukjizat. Nah, temu mukjizat. Nanti di riwayat di belakang itu nanti ada lagi, nanti debatnya masalah ini. Karena nih nanti riwayat itu ada pakai min, ada yang tidak. Itu aja nanti. Yang jelas Nabi itu melihat depan juga melihat belakang. Nah, perintah apa? Meluruskan shaf ini yang masyhur kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik itu adalah sunat. Artinya bukan wajib. Hukumnya meluruskan shaf itu adalah sunat, bukan wajib. Cuma ditentang oleh Ibnu Hazm. Yang jelas ini ke beliau, orang meluruskan shaf itu adalah wajib. Bahkan sholatnya kalau nggak lurus tidak sah. Kenapa? Coba Nabi itu ngancam tadi kan, kamu shafnya lurus atau kau dibikin wajah kamu berbeda atau hati kamu apa? Perselisihan. Berarti kan ancaman berat itu. Maka meluruskan shaf itu wajib, kata beliau tadi kan. Kalau tidak lurus sholatnya nggak sah. Itu menurut Ibnu Hazm. Dan inilah rombongan Ad-Dhuhri. Dibantah oleh rombongan As-Safiyah. Cobalah kamu kalau mengatakan meluruskan shaf itu wajib, dan kalau nggak lurus apa tidak sah. Nggak bisa Nabi itu mengatakan fa inna taswiyatas suhuf min tamamis sholat. Meluruskan shaf itu adalah termasuk min tamamis kesempurnaan sholat. Berarti kalau nggak lurus ya sempurna. Kan nggak sah, tapi kan nggak sempurna gitu aja. Nah, maka yang masyhur dalam madhab kita Syafi'i, yang meluruskan shaf itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Hanya sunat min tamami sholat. Tapi untuk Ibnu Hazm tadi itu wajib, itu kalau tidak lurus maka sholatnya tidak sah. Gimana Pak Ustaz? Ada. Ibnu Hazm termasuk Ad-Dhuhri, rombongan Ad-Dhuhri itu kan. Nah, itu kan selalu sesuatu kan hukum pakai apa? Dhuhirnya. Ya kan? Monggo Pak, monggo. Kalau dalam sholat jamaah ini kan banyak peringatannya, banyak ancamannya. Iya. Tidak lurus seperti ini. Kemudian bangun lebih dulu dari imam, ancamannya seperti ini. Tapi kalau sholat sendirian nggak ada ancamannya. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini, dalam agama itu gini. Sesuatu yang nilainya luar biasa itu pasti juga risiknya luar biasa. Nah, itu aja.
Gampangannya orang dagang kata para kan, kalau untungnya mau besar ya risikonya besar. Kan gitu kan orang dagang ini kan. Iya, orang dagang itu kan. Mau untung besar tapi nggak mau risiko besar ya nggak ada. Ya kan? Makanya kayak orang gini ya. Orang katakanlah di tanah haram, tanah suci katakan di Mekah, itu kan semuanya kan tidak hanya sholat saja, didapatkan apa 100.000 kayak orang sedekah, orang baca Quran, kan semuanya hal yang terbaik didapatkan 100.000. Begitu pula kalau dosa juga lipat-lipat sama saja. Dari situlah Ibnu Abbas itu beliau tidak mau menempat di tanah haram Mekah, beliau milih di Taif. Nah ini Pak Zuni besok kita ngajak ke Taif ya Pak Zuni, makamnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mau. Sampai begini, cobalah siapa yang mau tanggung jawab saya nggak melakukan kesalahan di tanah haram? Ayo, ada yang tanggung jawab? Enggak ada. Makanya saya nggak mau tempat di tanah haram. Itu Ibnu Abbas. Beliau beli di Taif di luar tanah haram. Apa salahnya kalau di Masjidil Haram kan dekat, tidak kan? Soalnya sekian-sekian enggak. Nah itu sahabat. Jadi kalau mau untung besar, Pak ya mau. Ya risikonya besar sama baik lah. Mau anak banyak nggak mau risiko macam mana? Ya kan? Mau istri 4 senang bangga mau risiko ya nggak ada ya situ. Mau senang ya mau risiko. Apa? Oh iya nggak ada risiko. Kayak Pak Ristanto kan nggak ada risiko. Terus nggak ada risiko itu. Kalau nggak ada risiko itu ya kayak itu. Bab Iqbalil Imam, bab menerangkan menghadapnya imam. Menghadap ala nasi atas manusia inda taswiyati sofi, di dalam ketika meluruskan beberapa barisan, inda taswiyati suhufi, di dalam ketika meluruskan beberapa sof. Qala berkata Sa'id Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibnu Abi Rojain qala Ahmad hadatsana Muawiyah ibnu Amrin qala Muawiyah hadatsana Zaidah ibnu Qudamah qala Zaidah hadatsana Humaid At-Tawil hadatsana Anas bin Malik qala Anas uqimat diqomati as-sholatu apa salat. Fa'akbala maka menghadap alaina atas kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi dengan wajahnya Nabi. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu meluruskanlah kamu semua sufufakum pada beberapa sop kamu semua watarosu dan merapatkanlah kamu semua pada sufakum. Fa ini karena sungguhnya saya aro itu melihat siapa saya kum pada kamu semua min waro idori dari belakang punggung saya, Jadi Nabi itu memperhatikan sop itu luar biasa karena termasuk tadi ada kaitannya dengan kelurusan hati. Jadi maknanya orang itu kalau misalkan jamaah terus sopnya itu elok-elok, itu kan ada pengaruh masyarakat rukun damai. Karena hatinya akan dijinakkan oleh Allah, akan diluruskan oleh Allah. Kan gitu maknanya kan. Sehingga dalam hal ini Imam Bukhari membuat bab Iqbalul Imam ala nas inda taswiyati sufuf, yaitu menghadapnya imam kepada jamaah. Nas katakan jamaah. Jadi walaupun sudah dikomati sebelum imam takbir ngadep jamaah, monggo lurus. Nah itu sunnah Nabi. Tidak hanya ngomong sawu sufu fakum, tapi menghadap juga, menghadap kepada jamaah dengan mengajak lurus sop. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Nah ini kata Anas Malik, uqimati sholat dikomati, fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi menghadap kita wajhi dengan wajah beliau. Beliau mengatakan aqimu sufu fakum matarasu. Nah ini kan sunnah Nabi, tidak hanya menyuruh lurus rapat tapi juga menghadap. Nah dari sini fuqaha juga mengambil dalil, oh berarti antara qomat dengan sholat orang itu boleh berbicara dan itu tidak ada kaitannya dengan membatalkan sholat kan belum sholat. Nah sehingga baik ucapan itu ada kaitan dengan sholat, katakan seperti meluruskan barisan, monggo Pak lurus berarti kan sholat, atau tidak ada kaitan dengan sholat. Jadi misalkan gini, Bapak ini mengimami, terus saya sudah baris, monggo sopnya baris, terus Pak Roja baru datang. Nah, baru datang. Kemudian sampean ini kebetulan ada hal penting. Pak Roja, tolong nanti habis sholat bawakan minyak yo, sakal kaleng. Enggak ada hubungan sholat, tapi hal penting itu enggak masalah itu. Nah, tidak hanya kaitan dengan sholat saja. Jadi berbicara antara koma dengan
sholat itu tidak memutuskan, tidak membatalkan baik hal itu ada kaitannya dengan sholat seperti sop, rapat maupun hal yang lain yang dianggap penting. Terus kan sudah sop, nah terus sama ngomong sop, ada di imam, ujung, wudunya cepat, ini mau jamaah, nah misalkan, atau ada yang lain, Pak tolong tunggu sebentar ya Pak, saya mau sholat Pak, nah misalkan begitu kan, tapi nggak masalah Pak Ustaz. Kalau sholat yang berhubungan dengan khutbah, ya begitu dengan khutbah, kan katanya di sholat, maksudnya? Dari khutbah ke sholat, dari khutbah ke sholat, dari khutbah kan harus mutasil. Ya enggak begitu, udah mutasil enggak ada. Enggak harus mualah. Contoh begini, misalkan baru coba khutbah, ya harus khutbah, terus kan mau ngimami, atau baru coba kentut, ya kan butuh wudu dulu. Nah, karena imamnya kan mau ngimami kan kentut kan butuh dulu, jadi nggak harus mualah. Antara khutbah dengan sholat tidak wajib mualah. Ya, contoh tadi, misalkan sampai habis khutbah, ya kan, terus katakan kentut kan, mau ketemu ngimami kan tidak mungkin, itu kan sampai butuh wudu dulu. Atau begini, ini maaf ini yang sering Pak, ini jadi peringatan. Sering pertanyaan Pak Rujab ini. Kita kan sering khutbah ya, kadang-kadang masjid itu kan yang seminggu sekali gitu untuk namanya apa nih? Mimbar kan, nggak tahu kebetulan banyak tak cecak. Ini Pak Rujab ini di situ ini. Pas khutbah selesai tahu kaki kita kan ada cecak. Ayo, iya nak? Kadang-kadang ya kan mimbar itu kadang seminggu sekali kan banyak cecak. Nah, apa sampai mau terus sholat? Itu kan keluar dulu nyuci kaki. Oh itu terjadi. Iya nak berjawab? Nah, itulah artinya peringatan berapa ya seminggu sekali bahwa mimbar itu apa dibersihkan, ya kan? Diteliti, jangan sampai nanti imam itu kan bisa juga kan ketika selesai khutbah tidak tahu dia nginjak apa tai, cecak terus ngimami, ya kan repot. Ya nak berjawab? Nah terus ini fa inni arakum min waraidori. Nah ini memperkuat pendapatnya Mukhtar tadi, nggak mau kalah. Coba Nabi mengatakan gini. Karena saya melihat kamu min waraidori, dari min ada min. Min itu maknanya sumber, dari asal usul. Saya melihat kamu itu min waraidori, dari belakang punggung saya. Ada minnya. Ini berarti Nabi itu melihat memang sumbernya di punggungnya ada sesuatu yang bisa untuk melihat. Karena kalimatnya ada pakai min. Nah, sampai jelinya itulah. Jadi tidak mau kalah juga. Kan ada minnya kan? Min waraidori. Berarti memang Nabi itu melihat itu bukan karena pandangan mata di depan, bukan karena itu. Memang dari belakang pun juga bisa melihat, ada min waraidori. Nah, dari belakang punggung ini ya bisa terjadi seperti yang dikatakan Syekh Mukhtar tadi, memang di antara katifai ada apa? Mata kecil, mungkin yang nggak ada seperti itu, memang sudah bisa melihat sendiri dari apa? Dari belakang tanpa ada mata. Karena melihat sesuatu itu bukan harus pakai mata. Apalagi sifatnya mukjizat. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi Syekh Mukhtar juga punya alasan itu kan pakai min. Berarti kan min kan jari, berarti kan di belakangnya ada. Dibantah lagi yang namanya melihat itu nggak harus pakai mata, Mas, kan? Nah, bisa juga nggak ada mata yang bisa melihat karena mukjizat dari mukjizat Allah yang diberikan Nabi. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi min ini Pak Rujab peluang untuk membenarkan alasannya Syekh Mukhtar tadi. Peluang yang debat, ada minnya tadi itu, Pak. Karena melihat itu kan tidak harus pakai mata, itu bisa Nabi kan, tidak harus pakai mata. Bisa dipahami ini kan? Babu sofi, penerangkan sof al-awali yang pertama. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abu Asim an Malikin an Sumayyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u, bermula beberapa orang yang mati syahid itu al-ghariqu, orang yang tenggelam, wal mat'unu, dan orang yang kena penyakit ganas. Katakan apa kemarin itu? Wabah itu, virus ya kan? Wal mabtun, dan orang yang sakit perut termasuk orang melahirkan. Wal hadimu, dan orang yang mati kerubuhan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna, andai kata mengetahui siapa nasma pada barang fitah jiri yang tetap di dalam berangkat duluan ke masjid kan, lastabaku, maka sungguh berlomba-lomba siapa nas. Walau ya'lamuna, andai kata mengetahui siapa nas ma pada barang fil atamati yang tetap di dalam sholat atama apa isya berjamaah, wasubhi, dan subuh berjamaah, la atau maka sungguh datang
siapa nas huma pada al-atama subhi walau kabuan sekalipun dengan merangkak atau ngisot. Kabuan mana dua, merangkak atau ngisot, pakai apa? Pantat. Walau ya'lamuna, andai kata mengetahui siapa nas ma pada barang fisofi yang di dalam sop al muqaddami yang depan, lastahamu maka sungguh undian, maka sungguh undian siapa? Siapa nas. Jadi gini, pengertian sop awal itu gimana? Nah ini ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan sop awal itu al murad bihi mayal imam. Pokoknya sop awal itu sop yang pertama yang dekat dengan imam. Itu sop pertama. Ada yang mengatakan enggak, sop pertama itu gini. Orang yang datang ini pendapat aneh kan. Orang yang datang ke masjid duluan, misalkan belum waktunya sholat sudah datang ke masjid duluan. Walau dia nggak sop awal. Nah ini kalau disampaikan masyarakat bahaya ini kan. Karena ada orang itu Jumatan datangnya duluan tapi masih ngobrol-ngobrol, merokok di depan. Nah, ya kan? Jadi ada yang mengatakan sop awal itu orang yang datang katakan ke musola ke masjid duluan, walau dia nanti sholatnya di sebelah belakang. Itu sop awal. Ada yang mengatakan sop awal itu gini, sop yang ya pertama itu sempurna, yang tidak disela-sela oleh apa-apa. Ya dikatakan sama tadi kan, artinya sempurna. Kalau misalkan gini, ini sop, tapi di situ misalkan ada caga atau apa, sehingga nggak sambung, nggak sambung, terhalang. Itu yang nggak sambung sana itu nggak sop awal. Ini pendapat yang ketiga. Paham kan? Karena apa? Nggak mutasil. Nah dari tiga pendapat ini kata Imam Nawawi, yang pertama itulah sop awal itu ya sop barisan seret walaupun ada penghalang, enggak, itu pokoknya asal awal namanya awal. Nah walau datangnya belakangan, kalau dia sholatnya datangnya apa? Duluan. Nah kalau sholatnya di belakangan malah bisa sop awal, kata Imam Nawawi. Enggak bisa seperti itu. Tetap yang sop awal itu yang pertama walau dia datangnya belakangan. Nah kaul ini yang dianggap kaul yang paling sahih, kaul yang dipilih. Paham kan? Nah, sop awal. Cuman kalau tadi pendapat yang dikatakan sop awal yang penting datangnya duluan ke masjid walaupun nanti sholatnya di belakangan, waduh. Jadi bahaya ini. Loh saya kan akhirnya Jumatan itu kan datang duluan, tanggal ditusur ini masjid. Kalau tempat kaya, Jumatan itu toko gisian, tapi ngerokok nang ngarepe masjid, cerita-cerita, medeni wong. Apa? Itu berarti belum datang, perjalanan. Nah dia sudah depan itu Pak, dari masjid, ngerokok, cerita-cerita. Nanti kira-kira sampai sholat lagi. Ini terus termasuk sop awal ya medeni wong. Ini sop awal. Insyaallah masa. Dari Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aswada al-gharabu. Jadi sebetulnya ini enggak ada kaitannya dengan apa? Dengan sop awal, cuman karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah maka bersambung gitu kan. Jadi menjelaskan termasuk orang-orang yang mati syahid, ini syahid akhirat ini kan al-ghariqu, orang yang mati tenggelam. Artinya kalau mati ya tetap dimandikan sebagaimana biasa. Ini syahid akhirat kan. Kemudian matun, orang yang kena penyakit ganas kayak kemarin kena virus kan. Wal matun, sakit perut orang melahirkan, waladimi orang yang kerubuhan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fitajir, andai kata orang itu mengetahui fadilahnya berangkat duluan. Ini redaksi Nabi ini luar biasa menurut tinjauan orang ahli hadis. Jadi begini, ini ngaji ilmu pondokan. Jadi lau itu mestinya kan harus masuk fi'il madhi kan, lau harfu syartin fi mudhiyin wa yakil ilahu mustaqbalan lakin kubil. Kan gitu alfiannya ini Pak Rujak. Lau itu mestinya harus masuk fi'il madhi. Nah, karena lau itu kan bahasa lamunan. Wah, andai kata saya datang ke rumah kamu, saya dapat berkat. Nanti kan sesuatu yang sudah berlalu. Ya kan, maka lau harfu syartin fi mudhiyin. Lau itu huruf syarat yang mestinya masuk fi'il madhi, artinya sesuatu yang sudah lewat, sehingga bahasa lau itu kan lamunan. Wah andai kata saya punya duit kemarin daftar dengan Pak Zurni bisa berangkat saya, nah, kan gitu kan, itu kan sekedar lamunan ya kan. Nah sekarang ini dimasukkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya zaman sekarang atau akan datang, kan begitu kan. Ini ada maksud Nabi itu gini maknanya, ini maknanya faidah istimror. Andai kata masyarakat itu selalu
mengetahui. Nah, selalu mengetahui, selalu menyadari tentang kehebatan yang ada orang berangkat duluan sholat berjamaah. Nah, kalimatnya pakai ma ini saking besarnya pahalanya, fadhilnya sampai nggak bisa digambarkan oleh Nabi. La ya'lamu illallah. Sehingga kalimatnya pakai ma. Artinya batas yang nggak dijelaskan, saking besarnya kehebatannya atau fadhilnya. Jadi maksudnya kan lau masuk fil mudhara itu faedah istimror. Andai kata masyarakat selalu mengetahui ya kan selalu melihat kehebatan tentang berangkat duluan ke masjid, lastabaku mereka akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba pokoknya sampai toko-toko ditutup semua, nggak mikir tutup, langsung berangkat aja ya kan, sudah masuk waktu kan berangkat aja, mereka akan berlomba-lomba. Sebaliknya walau ya'lamuna ma fil atam wa subhi, andai kata masyarakat tahu ya kan, mereka selalu mengetahui kehebatan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atau huma walau kabuan, mereka akan datang walau dengan merangkak atau ngisor. Nah ini kan walau ya'lamuna ma fis shafil muqaddam, andai kata masyarakat mengetahui kehebatan keistimewaan shaf depan, lastamu mereka akan berundian. Nah, bahasa yang digarisbawahi pertama, bahasa berundian itu gini maksudnya. Ini bahasa fikihnya. Sesuatu, awas, yang masyarakat sama-sama punya hak. Misalkan ada satu masalah ya. Katakan misalkan ada pembagian pembagian sesuatu hadiah atau pembagian barang yang masyarakat semua ini punya hak. Tapi barang tidak mencukupi. Itu maksudnya kan, maka wajib diundi. Nah, paham kan? Jadi misalkan masyarakat ini ada bantuan, misalkan kan bantuan sapi, misalkan 10 sapi, sementara yang punya hak itu 50 orang. Nah, kan tidak mencukupi, maka harus diundi. Itu maknanya gitu. Nah, diadakan undian. Nah, siapa yang keluar ya itu yang berhak. Karena kalau semua punya hak dan barang yang nggak mencukupi. Nah, begitu pula shop awal ini terbatas. Sementara orang mau shop awal semua kan tidak mungkin. Nah, paham maksudnya kan? Sayembara lah, ya diundi Pak, kocok siapa yang duluan jual apa namanya. Nah sekarang apa letak kehebatannya shop awal kok sehingga seperti itu kan? Nah, ini begini, dalam shop awal ini dalam tinjauan ahli hadis itu ada beberapa hikmah. Satu, alasannya karena shop awal itu al-musara'atu ilal kholasidima. Shop awal itu menunjukkan orang yang melakukan sholat shop awal itu segera selesai tanggungannya, yaitu sholat. Ya dengan dia shop awal itu kan datang duluan, ya kan umumnya gitu, sehingga dia otomatis segera melepaskan diri dari tanggung jawab berupa sholat. Maka dia punya nilai plus. Itu yang pertama kan, al-musara'atu ila kholasidima. Dia cepat-cepat ingin lepas daripada kewajiban atau tanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, wasabku lidukul masjid. Otomatis orang shop awal secara umum itu adalah duluan masuk masjid. Nah, ini secara umumnya saja kan. Apalagi nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini shop awal dia harus depan. Nah yang susah ini kan enggak, dia datangnya belakangan, minta di depan. Terus melangkah orang banyak. Nah, ini kan yang enggak benar kan. Yang ketiga, wal qurbu minal imam. Ini kehebatan shop awal. Shop awal itu dekat dengan imam. Dekat dengan imam. Kemudian wastima'ul qiraatihi. Shop awal itu karena dekat imam otomatis mendengarkan bacaan imam. Dengarkan bacaan Quran itu ada nilai sendiri. Nah, ada fadilah tersendiri. Nah, dan nanti di belakang itu ada pembahasan bahwa kan ada orang yang aminnya makmum, ya kan, serempak aminnya imam itu sama dengan serempak aminnya malaikat. Ini maknanya aminnya makmum serempak imam, berarti kan imam makmum yang dengar bacaannya imam sehingga bisa serempak. Nah kan gitu kan, sehingga dalam fikih itu nanti ada perdebatan. Cuman kalau yang masyhur, makmum disunatkan baca amin itu makmum yang dengar bacaannya imam dengan jelas. Nah apa maksudnya kan, itu termasuk kelebihannya shop awal, bisa dengar bacanya imam. Kan kemudian yang kelima, wa ta'allum minhu. Shop awal itu keistimewaannya bisa belajar sholat, belajar bacaan dari imam. Misalnya imamnya faqih, imamnya bacaannya bagus, imamnya kan bisa belajar. Nah
bisa belajar fikih, cara-cara sholat dari imam. Kemudian lagi yang keenam, kehebatan sop awal wal fatku alai indal hajat. Misalkan imam ini ada kesalahan, makmum sop awal yang membenarkan. Waqtiyajul imam ila indal istiqlab. Nah, ketika imam ini butuh istiqlab, artinya ganti karena dia batal sebagainya, itu tentu sop awal. Maka sop awal itu untuk orang-orang tertentu, bukan anak kecil suruh sop awal, yang tua-tua malah suruh belakang. Kita ini ya itu kan, itu maksud sop awal. Wal bu'du mimma yaqtariqus sufuf. Sop awal itu adalah jauh dari miyak-miyak. Apa miyak-miyak itu, Pak? Miyak-miyak sop. Sop awal kan mana dia miyak-miyak, dia sudah sop awal. Dia kan tentu tidak akan miyak-miyak orang. Kemudian wasalamatul khotir min ru'yatiman yakunu bainadahi. Sop awal itu punya kelebihan, hatinya selamat dari memandang orang yang di depannya. Misalkan gini, kamu samain sop kedua ketiga, tentu kan nengok pandangan orang yang sop di depan sampean, baik bajunya yang lorek-lorekan, apalagi kata Pak Rojab ini orangnya yang nah kan pengaruh kan? Kan ada pengaruh itu. Kan sop awal kan enggak ada dipandang, enggak ada macam-macam dipandang. Nah, itu kelibatannya. Kemudian lagi wa khuluhu maudhi'a sujudi min adyali musallin. Sop awal itu yang ke-10, bebas tempat sujudnya, awas, dari ujung-ujung sarungnya musallin. Maksudnya gini, sama kan misalkan sop kedua, ketiga, terus bareng-bareng ketika Pak Rojab itu rukuk kan nampak ini kadang-kadang. Nah, ya kan? Ketika ini kan nampak itu kan. Nah, ketika sop awal kan ada apa-apa aja gitu, enggak melihat dalil apa. Kapangannya ujungnya, kakinya lah kamanya kan. Nah, enggak melihat ujung kakinya musallin. Katakan enggak lihat kentol, enggak lihat itunya lah maksudnya kan, di aman. Itu termasuk kehebatan soft awal, maka ada jaminan luar biasa. Babu iqamati sofi min tamami sholat. Babu iqamati sholati bermula bab menerangkan iqamatus sofi min tamami sholat. Iqamatus sofi bermula meluruskan sof itu min tamami sholati sebagian daripada sempurnanya sholat. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Muhammad, qala Abdullah hadatsana Abdul Razzaq, qala Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hamam ibni Munabbi an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi, innama ju'ila sesungguhnya dijadikan. Qala berkata siapa Nabi, innama ju'ila sesungguhnya dijadikan al imamu siapa? Imam liyuk tamma supaya diikuti siapa bi imam. Imam dijadikan supaya diikuti. Makanya fala takhtalifu, maka jangan perselisihan siapa kamu semua alai atas imam, ikuti aja, jangan mendahului imam. Makanya faida roka'a, maka apabila rukuk siapa imam farka'u, maka rukuklah kamu semua. Wa idza qala, apabila membaca sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan kami, laka itu bagi Tuhan alhamdu bermula segala puji. Wa idza sajada, apabila sujud siapa imam fasjudu. Wa idza sholat, apabila sholat siapa imam jalisan kali duduk, fasollu maka sholatlah kamu semua julusan kali duduk, ajmauna semuanya. Wa aqimu, dan meluruskanlah kamu semua as-sholata sofi sholat. Fa inna iqamatas sofi, maka sungguhnya meluruskan sof itu min husni sholati, sebagian daripada apa? Bagusnya sholat. Dari bagusnya sholat. Jadi bab iqamatus sof min tamami sholat. Jadi meluruskan sop itu sebagian daripada kesempurnaan sholat. Berarti kalau ndak sopnya itu nggak lurus, yo nggak sempurna, sholatnya itu kan sah, cuman nggak sempurna. Sehingga tadi menepis perkataan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa taswiyatus sufuf itu hukumnya wajib, kalau nggak sopnya nggak lurus maka sholatnya batal, kata beliau ditepis dengan ini. Karena iqamatus sof itu min tamami sholat. Nah, hadis yang dikatakan Nabi itu kadang-kadang lafadznya min tamami sholat, kadang-kadang min iqamati sholat, kadang-kadang min husni sholat. Jadi ada tiga. Jadi ada katanya gini Nabi itu kan
fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat. Ada yang katakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min tamamis sholat. Ada yang fa inna iqamatas suf min husnis sholat. Jadi kalimatnya macam-macam. Nah, beda-beda kalimatnya kan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innamal ju'ilal imam liutama. Imam itu dijadikan. Jangan imam supaya diikuti, Sehingga Nabi pesan fala takhtalifu alaihi. Kamu jangan persen dengan imam. Nanti imam ruku kamu tidak ruku. Imam idal kamu idal. Pokoknya ikuti saja. La faida raka'a farka'u. Kalau imam ruku maka rukuklah. Ini kemarin kan sudah saya terangkan kan. Jadi bahasa ini ya sama-sama benarnya. Walaupun menurut qaul yang masyhur itu kan gini. Faida raka'a ketika imam sudah ruku itu maksudnya pas ruku, baru makmum ruku. Nah, ada yang enggak, maknanya faida raka'a itu ketika imam mulai ruku. Nah, sudah mulai ruku, maka kamu ruku. Nah, jadi enggak harus ruku dulu, ruku itu enggak. Karena faida raka'a maknanya faida suru'ah. Kan apabila imam sudah mulai ruku, nah, maka kamu ruku. Nah, ini dasar kita untuk bela diri juga. So, tradisi kita ini kan tidak harus imam itu ruku terus kita ruku, tidak kan? Karena kan buntuti. Sujud kan begitu kan enggak? Imam pas di tengah-tengah kita langsung buntuti kan gitu. Nah, jadi maknanya ya sama-sama benarnya. Walaupun yang masyhur, kalau yang masyhur itu memang imam itu sudah ruku baru imam ruku, imam sujud baru makmum sujud. Ya kan? Cuman ada pendapat tadi bahasa roka itu imam mau ruku saro afir firuku. Nah, sama-sama benarnya. Jadi kita ini jangan terus marku bodoh-bodohkan orang cingkrang Pak Rojab. Nah, orang cingkrang itu rata-rata tidak punya pemahaman kalimat-kalimat yang seperti itu. Dia hanya dohirnya saja. Ya Pak Rojab. Nah, maka jangan dikalahkan. Jangan. Ini kan eroka. Nah, makanya sama baca aku dulu. Sekali-kali gagak gitu. Sekali-kali bahas gaya begitu Pak Rojab. Makanya mondok sama. Assalamu itu masih luas. Jangan takut udah muat ya, Riz. Nah, wa idza qala sa'al hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Ini yang kemarin madhabnya Abu Hanifah. Yo ketika Imam Sa'al hamidah ini makmum jangan sa'al hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi madhab Syafi'i kan enggak. Yo Imam Sa'al hamidah ya makmum juga sami Allahu hamidah juga sama-sama membaca rabbana lakal hamdu ila akhir. Fa idza sajada fajudu. Nah, ini kayak tadi kan. Wa idza shalat jalisan fasul asmaun. Ini yang sudah dimansuh kemarin terangkan kan. Ini kan kalau imam itu sholat duduk, makmum sholat duduk kan begitu. Nah, cuman sudah dimansuh kan kemarin diterangkan bahwa memang awal-awal gitu. Nabi kalau sholat duduk kan sholat itu duduk. Tapi di akhir kan enggak. Nabi sholat duduk, makmum ada yang duduk, ada berdiri. Yang enggak mampu berdiri ya duduk. Wa aqimus shaf, luruskan shaf fi sholati fa inna iqamatas shaf min husni sholat. Jadi luruskan shaf itu termasuk sempurnanya sebagian daripada kebaikan sholat atau sempurnanya sholat. Nah, bahasa iqamatus sholat artinya iqamatus shaf, meluruskan shaf itu bahasanya ya lurus terus rapat terus berdekatan ya. Jadi bahasa meluruskan itu enggak hanya lurus saja, tapi ada nilai apa? Rapat dan berdekatan. Jadi lurus, rapat terus berdekatan. Berdekatan mana begini? Ya misalkan ini shaf lurus, tahu shaf kedua ke situ, itu kan namanya enggak berdekatan juga. Nah, jadi bahasa iqamati sholat meluruskan shaf itu satu lurus, terus rapat, terus jaraknya berdekatan sesuai dengan kebutuhan. Yo, shaf sini pertama, shaf kedua situ. Nah kan enggak cocok. Nah, itu bahasa kalimat tas itu menyangkut apa? Rapat. Nah, lurus, rapat, berdekatan. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Subhan Qatadah Anas Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu, meluruskanlah kamu semua sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu sebagian daripada menegakkan apa? Kesempurnaan sholat. Itu sebenarnya menegakkan kesempurnaan sholat. Itu menegakkan kesempurnaan sholat. Jadi bahasa kesempurnaan itu yang perlu dicatat itu kan. Karena begini, coba ini yang tetap Ibnu Hazm tadi tetap ngotot namanya taswih itu wajib. Coba Nabi itu kan satu hadis luruskan shaf.
Karena menunjukkan sholat itu min iqamati menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat kan wajib. Nah, itu alasannya Pak Rajab. Makanya kalimat min iqamati sebagai kesempurnaan, nah, menegakkan sholat. Jadi kalimat kesempurnaan itu nilainya luar biasa itu untuk ya Pak Rajab, menepiskan pernyataan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tasawuf tersebut hukumnya wajib, yang mengatakan kalau tidak itu sholatnya batal. Karena min iqamati sholat, no iqamati sholat itu wajib. Maka dikasih termasuk apa? Kesempurnaan menegakkan sholat. Nilai kesempurnaan saja itulah. Itu yang bikin berbeda pandangan, kan? Babu ismiman menerangkan dosanya orang lam yutimma yang tidak menyempurnakan siapa man as-sufufa pada beberapa sop. Ini dosanya wong sing gak nyempurnakno barisan sop. Sama dosa. Pas sedikit wis Jawa dosa ora sama wae. Ngono pas sedikit ora ngono. Wah timbange dosa wae. Wah kayak masalah wis nek wae. Yani biasa juga wis. Aku mau masalah akeh-akeh jadi pas sedikit salat nek wae. Qala Imam Bukhari kata Sanad ibn Asad qala Mu'ad akhbarana Al-Fadl ibn Musa qala Fadl akhbarana Sa'id ibn Ubaid At-Ta'i an Busyair ibn Yasar Al-Ansori an Malik Anasnya Anas itu qadima rawu siapa Anas rawu al-Madinata di dalam Madinah. Faqila maka dikatakan kepada Anas, ma angkarta, ma bermula apa? Angkarta itu ingkar siapa engkau pada ma? Minna dari kita, mundu yaumi ahita di dalam zaman, di dalam hari melihat siapa kamu, di dalam mulai di dalam hari melihat siapa engkau Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Anas, ma angkartu tidak ingkar siapa se'an illa annakum kecuali sesungguhnya kamu semua itulah tuqimuna tidak meluruskan siapa kamu semua as-sufufa pada beberapa sop. Wa qala Uqbah ibn Ubaid an Busyair ibn Yasar qadima datang alaina Anas Malik al-Madinah bihada dengan ini hadis di atas itu kan. Biada dengan ini hadis. Jadi ketika Anas ini datang, ini Madinah, ini maksudnya Madinah itu beliau datang di Basra. Jadi beliau dari Basra terus datang ke Madinah. Kalian namanya ini memberi pengertian, namanya orang itu tetap satu saat itu pasti punya kenang-kenangan daerah yang pernah disinggahi lama. Kan gitu kan? Ini jadi Anas ini kan khodamnya Rasulullah 10 tahun. Nah, terus beliau pindah ke Basra, itu tetap ingat. Jadi daerah-daerah pernah kita singgahi lama itu tetap pasti ingat, terbayang. Dan ingin main-main, maksudnya Anas ini. Nah, ketika beliau datang di Madinah ditanya, coba sejak sampean melihat Nabi, sampean kan dekat dengan Nabi, bahasanya kan. Nah, terus sampean nengok kami ini kira-kira yang sampean ingkari apa? Yang nggak cocok itu apa? Kan? Jadi kata Anas, apa yang kamu lakukan itu oke semua. Yang saya tidak oke itu kamu latukimunas sufuf. Kalau sop itu enggak rapat niat. Nah, kalau sop enggak lurus niat. Itu yang ditegur Anas bin Malik. Nah, ingkarnya Anas seperti inilah yang dibuat dasar oleh Imam Bukhari. Kalau tidak barang dosa, tidak mungkin Anas itu ingkar. Itu maksudnya. Makanya ismuman lam yutimaas sufuf. Karena ingkarnya Anas ini menunjukkan bahwa barang itu dosa. Nah terus yang namanya orang nyangkal, yang namanya ingkar itu belum tentu barang itu berdosa, belum tentu. Contoh ini, misalkan ini, maaf ini, misalkan kita ketemu orang yang sudah tua, apalagi misalkan ya ustadz lah kan, terus nguyo ngadek, mesti kita orang ingkar, mosok guru nguyo berdiri, ya kan? Kata Pak Sudikin, guru kencing berdiri, bukan kencing lari kan? Mesti kan kita ingkar. Tapi apakah orang berdiri kencing berdiri dosa? Kan nggak mesti. Itu sangkalan orang yang katakan tidak mesti ingkarnya Anas itu menunjukkan perkara dosa di depan. Ini peluangnya. Ya Mas Dikin, maka sama nggak usah takut jamaah gara-gara Mas Dikin. Karena ingkar itu belum tentu barang itu berdosa. Ya cuman karena mungkin nggak punya adab, nggak cocok gitu aja kan? Nggak cocok gitu aja. Nah, jadi nggak mesti itu barang itu berdosa. Ini jangan sampai mundur nggak jamaah Mas Dikin. Nah, pokoknya. Nah, dan hadis ini diambil lagi kesimpulan.
Jadi kalau misalkan maaf ini ada orang tertentu yang kita anggap ahli atau alim datang ke tempat kita tanya, misalkan orang itu pertanyaan juga begitu, ada orang ahli pertanian, ya kan, terus datang ke daerah kita tanya, Pak, menurut sampean cara nanam karet orang ini atau sawit orang bisa benar apa enggak? Nah itu bagus juga, tanya, bukan hanya agama saja. Orang yang ahli dalam sesuatu bidang ke daerah kita datang, itu perlu kita tanya, Pak, sampai nengok orang-orang yang nanam cabai misalkan kan, atau nanam karet, nanam semangka seperti ini cocok apa enggak? Itu perlu. Tidak hanya bidang agama saja. Ya Pak Rujakan, karena ilmu itu kan banyak cabangnya. Karena ini kebetulan Anas bin Malik ini soal agama ya tanya masalah sholat. Ini menyangkut hal-hal yang lain juga ini kan. Babu ilzakil mangkibi berubah menerangkan menempelkan pundak. Bil mangkibi dengan pundak, wal kodami dan telapak kaki bil kodami dengan telapak kaki bisofi dalam sop. Waqala Ibnu Basir, roa itu melihat siapa arojula pada orang laki-laki, minna kali sebagian daripada kita, yulziku menempelkan siapa rojul kak bau pada mata kakinya rojul, bikak bisohibi dengan mata kaki temannya rojul. Dengan mata kaki temannya rojul. Nah, ini termasuk bentuk daripada tasfiyatus sufuf, pundak sama pundak nempel, telapak kaki sama telapak kaki nempel, sehingga yang jadi ukuran itu mata kaki, karena kaki itu mungkin ada yang panjang ada yang pendek, yang jadi ukuran itu mata kakinya sama, maksud lurus itu maksudnya. Ada pun ujungnya nggak sama nggak masalah, kaki itu harus dawa, harus ukuran sandalnya harus 40, ya kan? 40 piro, harus 30 piro kan? Maka bahasanya Nabi itu kan kak bau bika bihi, yang jadi ukuran itu mata kaki. Nah ini kan, maka rata-rata rombongan sebelah itu, wah ini diperhatikan ya Pak Rojab. Bukan suatu tuan, wah. Jadi imam itu dia di sini nih. Iya nih. Dia di sini nih. Ngapa-ngapa nih? Pernah Pak Rojab ngalami lah. Nah, itu pakai cerita itu. Iya, orang yang bisa kemana-mana. Nah itu Pak Halim harus pernah sama sekali-kali sholat tempat orang yang supaya pengalaman ini. Tidak Pak Juri, memang tengok nih, pokoknya ini dia Pak. Wah perhatikan ya, terus digedalil Pak. Untuk kita ini wah jangan gimana, sholatnya orang itu segala macam. Nah, jadi mentang-mentang baca Sahih Bukhari tidak kan dia wah. Jadi manfaatnya itu gini, Nabi itu kan pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aqimus sufuf bainal manakib wasuddul khalal. Jadi luruskan sufuf bainal manakib, pundak-pundak, wasuddul khalal, buntulah sela-sela. Walinu bi aidikum bi aidikum. Jadi jangan gini ya lemes saja. Tetap nempel tegak ini ya salah. Walinu baina aidikum. Wala tadaru furujatin li setan, jangan kau biarkan lubang-lubang renggang-renggang untuk setan. Karena apa? Renggang-renggang ditempati pedus kecil, anak pedus apa? Namanya pedus namanya cempe. Nah, kayak cempe. Waman wasala sofan wasallallah. Siapa yang menyambung sop, Allah akan menyambung dan rahmatnya. Waman qata sofan qata Allah. Awas kan? Siapa yang memutus sop, maka lu jamaah hati-hati Mas Dikin, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Sehingga tapi jangan mundur jamaah sampean Pak. Ini gara-gara kena mangkota sofar kota Allah terus mundur. Wah, banyak persoalan ini. Banyak persoalan. Qala berkata siapa Imam Bukhari? Hadatsana Amrun ibnu Khalid qala Amrun, hadatsana Zuhair an Humaid an Asmalik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi, aqimu, meluruskanlah kamu sumufusakum fa inni karasunya saya itu waro itu melihat siapa sakum pada kamu semua min waro idori dari belakang punggung saya, kayak tadi kan. Pakana ada akaduna siapa salah satu kita yuluzik itu menempelkan siapa akad mangki pada pundaknya akad, bimangki bisoki dengan pundak temannya akad, wakoda mau dan telapak kakinya akad bikoda mihi. Wah, dengan telapak kakinya soki bilengkat maksudnya rapat nian.
Jadi Nabi menjelaskan seperti ini supaya apa namanya tasfiyatus sufuf itu jelas. Jelas, ya lurus, ya rapat, ya berdekatan. Itu maknanya kan, ya lurus, ya rapat, ya berdekatan. Itu isinya 3, lurus, rapat, dan berdekatan, termasuk tasfiyatus sufuf. Babu idza qoma apabila berdiri ar-rajulu siapa orang laki-laki an yasar imami dari arah kirinya imam. Wa khawwala dan memindahu pada rajul. Al imamu siapa imam dipindah khalfahu di dalam belakangnya imam ila yaminihi ke arah kanannya imam. Tamat maka sempurna itu maksudnya sah kan, tidak masalah. Sholatuhu apa sholatnya rajul. Ada yang mengatakan sholatnya imam itu kan. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala Qutaibah hadatsana Dawud an Amr bin Dinar an Quraibin maula ibni Abi Abbas an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ibni Abbas sholaitu sholat siapa saya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laulatin di dalam suatu malam. Lafaz dzat itu namanya muhkama, lafaz yang dimasukkan di dalam yang kalau maknanya enggak ada zaidah namanya. Fakumtu maka berdiri siapa saya an yasarihi dari arah kirinya Nabi. Fa akhoda maka memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biroksi pada kepala saya, miwaroi megangnya miwaroi dari belakang saya. Faja'ala maka menjadikan siapa Nabi ini pada saya an yamin dari arah kanannya Nabi. Fasola maka sholat siapa Nabi setelah qiyamul lail warokoda dan tidur siapa Nabi faja'a maka datang kepada al-muadzin. Faqoma maka bangkit berdiri siapa Nabi bangkit terus wasolah dan sholat siapa Nabi subuh walam yatawaddo khali tidak wudu siapa Nabi Ini bab ada seorang laki-laki berdiri di arah kirinya imam. Kemudian dengan imamnya dipindah ke arah kanan, maka tamat sholatnya dianggap sah. Maksudnya gini, gerakan tadi itu tidak sampai membatalkan sholat masaknya, karena gerakannya tidak 3 kali berturut-turut. Nah dari sini mazhab Imam Ahmad itu mengatakan begini. Ini kalau selainnya Imam Ahmad itu nggak masalah, artinya hanya makruh saja, sholatnya sah. Imam Ahmad itu begini, berdasarkan kasus ini. Orang misalkan jamaah berdua itu makmum itu harus arah kanan. Kalau arah kiri kata Imam Ahmad itu sholatnya tidak sah. Buktinya apa? Nabi ketika sholat dengan Ibnu Abbas di arah kiri dipindah oleh siapa? Oleh Nabi ke arah kanan. Ini yang dibuat dasar oleh Imam Ahmad kalau sholat berjamaah berdua itu makmum wajib di arah kanan. Kalau arah kiri tidak sah. Cuman kalau Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki nggak masalah, hanya makruh saja. Nah bahasa makruh itu begini. Makruh ini kan bahasanya makruh dalam jamaah itu bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Perhatikan dulu, makruh sesuatu yang dimakruhkan dalam jamaah itu bisa menghilangkan apa? Fadilahnya jamaah. Pertanyaannya, apakah hilang itu 27 itu fadilah semua? Apakah hanya sop saja? Fadilah sop saja. Nah ini kalau yang utama itu yang hilang itu fadilah sop saja, yang lain juga dapat. Paham maksudnya kan? Nah, jadi gak hilang semuanya itu tetap dapat. Yang hilang itu fadilatus suhuf saja. Nah yang kedua, andai kata, sekarang gini, andai kata orang yang kena hukum makruh dalam jamaah itu fadilahnya sholatnya itu jamaah itu hilang semua, misalkan gitu. Apa keuntungannya jamaah? Gak dapat fadilah, kan gitu ya Mas. Andai kata fadilah 27 habis semua. Sekarang apa gunanya jamaah nggak dapat fadilah jamaah? Kan akan makruh. Tetap jawabnya masih ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Yang pertama, andai kata sholat jamaah itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, terus dia sholat berjamaah walaupun nggak dapat fadilah jamaah, hukum berdosa itu hilang. Paham kan? Karena dia berjamaah minimal menggugurkan kewajiban berjamaah walau nggak dapat fadilahnya jamaah. Kan? Andai kata hukum sholat jamaah itu sunat muakkadah, hukum kemakruhan hilang karena dia sholat berjamaah walaupun nggak dapat fadilahnya jamaah. Jadi tetap untung Pak Sudikin. Jangan takut nggak jamaah, pokoknya semangat saja. Setuju maksudnya kan?
tetap ada fadilahnya. Walaupun seandainya tidak dapat fadilahnya jamaah. Yo kayak begini, misalkan ada orang sholat terus ini maaf kan bajunya semuanya ini gasapan atau barang-barang curian, ya kan? Nah kalau sholatnya ini syarat rukunya sah, kan itu sahnya sah. Walaupun berdosa, kan itu kan? Katakan nggak dapat pahala, tapi kan minimal apa? Menggugurkan kewajiban. Kayak orang haji, misalkan hajinya ini maaf ini kan barangnya nggak benar dipakai haji kan, sehingga nggak terima oleh Allah. Ketika labbaik Allahumma labbaik kata malaikat la labbaik wa la labbaik nggak labbaik kan, ya kan? Karena zaduka haramun, wa maluka haramun, ya kan? Bekalmu haram, ya kan? Duitmu haram. Walaupun kalau hajinya syarat rukunnya benar kan menggugurkan kewajiban. Nah, walaupun secara agama pandangan dia nggak dapat pahala karena barang dipakai nggak benar, tapi minimalnya menggugurkan kewajiban. Jadi orang melakukan kewajiban itu mesti tetap ada untungnya, walaupun nggak dapat pahala. Nah, Benar Rasulullah ini memegang roksi wa ja'alifa warokodah. Terus Nabi sholat warokodah tidur. Nah terus ketika muadzin datang dibangunkan, ya Rasulullah sudah adzan. Nabi sholat subuh walam yatawaddo. Nah ini dalilnya ulama yang mengatakan bahwa apa tidur itu tidak membatalkan wudu. Kemarin kan dibantah, wudunya Nabi itu memang tidurnya itu nampak mata beliau nampak tidur, tapi hatinya enggak tidur. Dan bisa juga tidurnya Nabi tidur yang menetapi tempat duduk. Maka nanti Pak Zuri di nanti insya Allah di Mekah di Madinah itu banyak Pak. Oh, tidur ngorong-ngorong Pak. Ini sesuatu yang biasa. Ya ngorong-ngorong biasa. Kok mati bangun sholat. Nah kita kalau ngaji gini nggak heran. Oh berarti mungkin mengikuti tidurnya hadis ini bahwa tidur nggak membatalkan wudu. Jadi kita nggak banyak ingkar. Makanya kalau mau debat masalah urusan manasik itu yang kita belum berangkat ini Pak Zuri. Kalau sudah berangkat sana itu nggak enak lah. Pokoknya muka-muka taqabbalallahu minna wa minkum itu saja. Nah, iya apa? Ikhwan muslimin yang di Mesir yang di Indonesia ikhwan muslimin tidur di waktu enggak ada. Gitu ya. Nah, ini. Ada ini memang ada kan ya. Nah, ini enggak heran. Jadi kita ketemu kayak gitu terus ada kita enggak heran walaupun kita enggak enggak apa tapi enggak heran karena kita pernah ngaji, pernah membaca. Maka yang jelas benar Said Muhammad, Said Allah itu kan benar. Orang itu semakin banyak ilmunya, semakin nggak banyak ingkar. Karena dia tahu pendapat itu tahu menurut ini, menurut itu nggak banyak ingkar kan. Semakin banyak ilmunya, semakin tidak banyak ingkar. Semakin sempit ilmunya, semakin apa? Orang itu banyak ingkar, gampang ingkar gitu kan. Apa? Nah, karena bid'ah berarti kita harus membela, menunjukkan bahwa yang kita lakukan ada dasarnya. Nah, itu aja kita ada dasarnya. Babu al-mar'atu waqda takunu sofan. Babul mar'atu waqda takunu sofan. Babul mar'atu bermula menerangkan al-mar'atu bermula orang perempuan. Waqda kali sendiriannya mar'ah takunu itu menjadi siapa mar'ah bimana soro. Sofan itu satu sof. Sofan itu sof. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Muhammad, qala Abdullah hadatsana Sufyan an Ishaq an Anas Malik. Qala berkata siapa Anas, sholaitu salat siapa saya anaya saya, wa yatimun dan anak yatim, salat fi baitina di rumah saya kata Anas, khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummi bermula ibu saya, dijelaskan dibadali Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim. Itu khalfana di belakang kita, itu khalfana di belakang kita. Jadi ini bab seorang perempuan yang sendirian itu dianggap sob, satu sob. Imam Bukhari bikin judul seperti ini itu disangkal orang, sangkal biasalah. Jadi enggak ya kita saja sekelas Imam Bukhari aja disangkal. Coba Imam Bukhari itu gimana? Oh satu orang kok dikatakan sob itu gimana? Kan ya satu orang, ya kalau dua orang, tiga orang itu wajar-wajar saja. Ini satu orang kok satu sob itu gimana? Ya kan? Disangkal. Kemudian ada yang bela, ya kan ada yang bela. Tahu enggak? Imam Bukhari itu mengatakan perempuan itu walaupun satu dikatakan apa? Satu sob. Karena di dalam Al-Qur'an itu surat An-Naba ayat 38 ada bahasa begini.
Yauma yakumur ruh wal malaikatu sofa. Yauma yakumur ruh, ketika ruh itu masih malaikat Jibril berdiri. Wal malaikatu dan malaikat sofan. Nah, coba malaikat apa? Jibril sendirian dikatakan sofan. Yauma yakumu ar-ruh, ketika malaikat Jibril berdiri. Wal malaikatu dan malaikat yang lain sofan. Ini maknanya malaikat Jibril satu dikatakan satu sof, satu baris. Jadi baris itu tidak harus banyak orang. Nah, ini yang membela Imam Bukhari. Yang membela Imam Bukhari. Ya memang adanya satu, gimana? Nah, ini memberikan pengertian bahwa misalkan begini, ini gambaran. Misalkan kita ini sholat ya, misal keluarga kan, kita terus anak-anak kita laki-laki, terus istri kita. Ini menurut hadis ini nggak boleh, istri kita nggak boleh, tetap harus sop di belakang sendiri. Tidak boleh jadi satu sop, karena ada sop laki-laki, ada sop perempuan. Walau dia sendiri tetap satu sop. Nah, ini maknanya gitu, paham kan? Nggak boleh kita bersama sekeluarga, walau istri itu sendirian, kalau istrinya 4 nggak tahu, ya Pak. Ini kan rata-rata kan satu, ya Pak Bozan. Ya sudah di belakang aja Ozan, anak depan, nah, istri satu, ya gimana ya? Satu sop, tetap satu sop. Jadi lulusan gimana? Ya Pak? Iya, lurus. Nah, kemudian yang seterusnya, ini kan sholat qiyamul lail. Inilah dasarnya sholat sunat itu boleh berjamaah, tentu dalam rangka taklim untuk ngajari kan. Kemudian untuk takhrid, untuk beri semangat. Nah, ini saya tengok dalam sarah-sarah kitab orang sebelah, orang Wahabi itu juga setuju. Jadi gini, orang Wahabi juga setuju dalam sarah-sarah Sahih Bukhari bahwa sholat sunat itu jamaah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan tiap hari, artinya jangan kebiasaan gitu maksudnya kan. Seperti kan jarang-jarang itu maknanya kan. Hadis ini kan jarang-jarang, tapi kan nggak tiap hari. Jadi kata beliau sah-sah saja orang sholat sunat itu berjamaah, cuma jangan dibikin rutinitas itu masa gitu Pak Rizab. Kata rombongan sebelah itu. Nah, cuman rata-rata kita ini kan, misalkan ada mingguan sholat apa? Sholat apa? Bisa itu yang banyak rukuknya itu namanya? Tasbih ya kan? Tasbih jamaah itu kan jarang-jarang nggak tiap hari, ya kan? Nah, jadi orang Wahabi itu juga sependapat. Sholat sunat itu berjamaah. Ini tentu sholat-sholat yang di konteks di luar apa? Jamaah loh kan. Kayak kan sholat duha, tasbih. Dengan catatan jangan dibuat rutinitas. Dengan catatan tidak dibuat apa? Rutinitas terus jangan. Itu kata mereka beliau ini kan. Nah, ini berangkat dari hadis ini, kalau dalam fikih itu muncul begini. Ini masih panjang waktunya. Dari ini insya Allah mungkin sebelum berangkat ini terakhir ya Pak Juni kan, kita kan hari Minggu ya berangkatnya kan, ini pas Minggu ini kan, nah, seminggu. Andai kata berangkatnya hari Selasa ya ngaji lagi, maksud berangkat hari Minggu tuh saya ngaji tuh, kayak marah dengan Pak Zurni. Oh terus khusuk Pak Ustadz ini udah berangkat mau ngaji gitu, kayak marah Pak Zurni itu. Jadi terus dikembangkan, ahli fikih itu mengembangkan begini. Sekarang begini, kalau misalkan ini bukan perempuan, ini seorang laki-laki. Gambar laki-laki, itu stop lurus semua. Terus dia tinggal sendirian. Paham kan? Laki-laki sendirian, kalau perempuan nggak masalah. Sekarang kalau dibuat laki-laki, sop depan sudah rapat, dia sendirian. Paham kan? Nah, ini macam-macam langkahnya. Apa dia tetap sholat sendirian? Apakah dia ini gimana caranya? Nah, kan tentu menjadi perdebatan, perdebatan. Nah, ini dalam madhab Syafi'i sendiri ini juga beda pendapat. Nah, ada yang mengatakan, kata Imam Haromen, seperti itu sudahlah kamu sop sendirian saja. Alasannya kalau kamu ngajak orang yang di depan sop ini, itu satu merugikan orang yang di depan. Kata beliau kan, oh dia sudah sop kamu tarik ke belakang, kan rugi dia. Sopnya kan rugi. Yang kedua yang di depan itu kan ya lubang. Mana jadi maksudnya kan? Jadi nggak usah narik-narik, nggak usah narik-narik. Nggak usah narik. Nah, kemudian pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i ini begini. Pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i, ketika kita datang sop sendirian itu boleh menarik yang di depan itu dengan syarat satu takbiratul ihram dulu. Jadi takbiratul ihram dulu Pak. Masalahnya apa? Kalau tidak takbiratul ihram dulu, sampean belum sholat narik orang satu haram. Wong sampean nggak butuh. Butuh sama itu kan ketika sholat, butuh teman.
kalau sampai belum takbiratul ihram berarti belum keadaan sholat. Nah itu kan, itu takbiratul ihram dulu. Kemudian baru narik yang di depan. Syaratnya lagi, yang ditarik depan orang itu tahu dan paham. Kalau tidak tahu, bisa. Ya kan, bisa jebol itu, bisa ribet tuh, bisa hantaman itu. Pokoknya tetap bisa hantaman. Nah, ngerti kan? Ngapain kamu narik-narik? Jadi orang yang di depan itu harus apa? Ya memang dia paham. Jadi apa? Paham. Nyari yang paham yang susah kan? Yang paham. Kemudian sop yang ditarik itu tentu ya tadi orangnya berlebih dari apa? 1, misalnya 2 orang, 3 orang, lebih dari 2. Kalau 2 orang kita tarik 1 kan masih 2. Berarti masih ada kawannya, misalkan sempit. Kalau banyak itu kan lebih dari 2. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah tadi itu orangnya yang harus paham tadi loh yang masalah. Nah kalau orangnya nggak paham, artinya kalau kita tarik jadi masalah ini, jadi ribut. Nah ini tidak usah narik saja, tidak usah menarik saja soal sendirian karena apa? Udur. Nah terus didebatkan lagi. Sekarang kalau boleh menarik, nah yang depan ini kan kasihan, mestinya sopnya depan jadi sop kedua, kan gitu ya Pak Rojak. Nah ini kata Ibnu Hajar dan Imam Romli, keuntungannya menolong sop yang belakang karena dia mau membantu ditarik. Keuntungannya itu kan itu tidak kalah dengan keuntungannya sop yang di depan. Itu kelebihannya. Paham ya? Nah kemudian yang lubang itu gimana? Apakah yang depan itu perlu apa ya? Perlu merapat kan gitu kan? Ya nah, itu nggak usah. Jadi yang biarkan dia depan. Seandainya nanti ada orang lagi datang, yang tadi itu apa? Ke belakang itu maju ke depan. Bisa maksudnya kan? Nah, jadi gitu. Jadi biarkan lubang. Karena ini udur. Nah, lubangnya nggak masalah, udur. Nggak usah, langsung rapat nggak usah. Ya sudah saja. Nanti seandainya kata ada orang lagi yang mundur tadi, langsung maju ke depan. Apa maksudnya kan? Nah dari sinilah memang nyari yang paham tadi tuh. Yang ditarik yang mau itulah yang susah. Wah ini bisa ribut ini. Pokoknya bisa ribut, bisa ribut. Pokoknya bisa ribut, ini bisa ribut. Apa? Babu maimatil masjid, bermulai bab menerangkan arah kanannya masjid wal imami dan imam. Arah kanannya masjid wal imami dan imam. Qala berkata si Bukhari hadatsana Musa hadatsana Sabit ibnu Yazid hadatsana Asim an Sa'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas, kumtu berdiri siapa selailatan dalam waktu malam. Usolli kali salat siapa saya an yasar imami dari apa? Arah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhoda, maka memegang siapa Nabi biadi dengan tangan saya, au biadi dengan lengan saya. Nah, satu jadi pegang tangannya dengan lengannya. Ada yang satu itu telinganya diintir kan. Kata aku sehingga menegakkan siapa Nabi ini pada saya an yaminihi dari arahnya arah kanannya Nabi. Waqala biadihi. Waqala dan melakukan siapa Nabi, maksudnya melakukan pemindahan biadi dengan tangannya Nabi min waroi dari belakang saya, min waroi dari belakang saya. Maksudnya nah gini kan kita berdiri pun arah apa? Arah maksudnya menariknya itu kan Nabi jabar-jabar gini ya, pindah gini dari belakang jabar gini. Kemudian posisinya jangan di belakang sini, dekat sini. Nah, Nabi itu kan bukan pendek kayak gitu, ini enggak apa. Shot Nabi itu. Jabar gini. Kan dia dekat dia, kayak gini, jabar. Jadi posisinya bukan satu shot, dia enggak dekat itu maksudnya kan. Posisi Ibnu Abbas itu dekat di arah kiri sehingga tangan Nabi terjangkau. Maka satunya itu jabar dengan telinganya dipuntir di arah kanan. apakah ini tadi selurus Nabi atau ke belakang? Nah, arah kiri dikit ini, arah kiri dikit. Nah, sehingga tangan Nabi terjangkau. Nah, maka telinganya ini satu kan telinganya kan dijewel, pindah. Sebab orang salat ini kan dia kalau orang sholat kan itu selurus imam. Menurut dia kan selurus imam lain kita kan kalau di kita kan makruh ya.
sebelumnya imam. Nah, jadi orang itu kira-kira itu ngambil dalil bahwa makmumnya seorang itu seluruh imam itu. Kira-kira di mana? Jadi coba kita yang kanan itu imam, maksudnya yang kiri imam, yang kanan itu makmum. Ya kalau kita tahu. Jadi gini, ini Pak Luy kita bacakan kitabnya dulu ya. Babnya kita baca dulu biar nanti kalau yang kurang paham ditanyakan ya biar selesai. Babu maimanatil bab arakananya masjid, babu maimanatil masjid wal imami dan imam. Ini gini. Hadza babun fi bayani anna maimanatal masjid arakananya masjid wal imami dan imam hiya makanul makmum idza kana wahdahu. Jadi kalau makmum itu wahdahu itu arah kanannya masjid atau imam itu misalkan arah kanan, bukan lurus. Kalau dijawab bukan lurus. Buktinya ini dalam hadis ini ketika Ibnu Abbas sholat di arah kirinya Nabi diputar ke arah kanan. Berarti menunjukkan makmum yang sendirian itu sholat yang arah kanannya imam. Hadal hadis sahihun. Nah, ini kesohihan kan di arah kanan. Makanya ini di dalam Umdatul Qori itu beliau menjelaskan hadza babun fi bayani anna maimanatal masjid kan wal imam hiya makanul makmum tempatnya makmum idza kana wahdahu ketika sendirian tetap arah kanan bukan lurus. Sejajar. Apa? Sejajar. Enggak gini, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ke belakang dikit. Nah, belakang dikit, bukan satu sop loh. Ke belakang dikit. Kira-kira ujung jari-jari itu di ujung ini ya. Nah, tumit, jadi dikit. Bukan satu sop. Nah, ini gini. Kata Ibnu Abbas kan saya saya malam bangun terus sholat arah kiri Nabi, terus Nabi megang tangan saya atau wa'adudi ada lengannya satu waktu telinga dipegang kata akomani an yaminihi. Berarti kan untuk riwayat ini dipegang tangannya Ibnu Abbas, tangannya dipegang atau lengannya ya kan. Nah, kata akomani an yaminihi terus tegakkan an yaminihi. Berarti menunjukkan makmum itu kalau sendirian di arah kanannya imam. Ini jelas kan hadisnya. Wa qala biyadi min warai. Nah sekarang ini begini, dulu terjadi begini. Ini yang kita perhatikan. Jamaah itu kan gini, misalkan yang imam itu beranggapan bahwa sop yang arah kanan saya arah kanan sampai ke ujung itu beranggapan lebih utama daripada yang arah kiri. Ini pernah zaman Nabi terjadi begitu, pemahaman begitu. Misalkan ini imam yo, sana dulu, terus sampai notok kanan, baru sambung. Alasannya arah kanan itu apa? Lebih hebat. Sehingga ketika terjadi seperti itu, zaman Nabi itu pernah. Akhirnya Nabi diomongnya Rasulullah, Inna maisaratal masjid ta'atolat. Ya Rasulullah, waduh, arah kiri masjid sepi, ngomong terus yuk. Apalagi nanti Pak Juni, maaf ini, ketika kita di Masjid Nabawi, itu kan panjang. Ada orang pemahamannya, ini misalkan imam, terus makmum sampai arah kanan, sampai keluar dari dalam masjid masuk kan. Anggapannya arah kanan itu lebih hebat daripada arah kiri imam walaupun dekat. Nah, zaman pernah seperti itu, kanan terus, sehingga gitu sepi. Akhirnya Nabi mengatakan man ammaro maisaratal masjid kutiba lahu kiflani minal ajri. Siapa yang meramaikan arah kiri masjid seimam itu dapat 2 pahala. Langsung meramai juga. Nah, dalam syarah hadis itu begini.
Maksudnya arah kanan imam lebih utama daripada arah kiri imam itu kalau sama itu gini, misalkan gini, misalkan ini imam ya, ini imam. Terus ini 1 2, ini juga sama-sama 1 2. Tentu yang satu sini ini satu lebih hebat yang satu kanan daripada yang kiri. Tapi kalau 2 arah kanan 2 kiri imam itu tentu lebih hebat daripada yang arah ketiga. Paham maksudnya kan? Jadi sesuai dengan nomornya. Nomor 1 arah kanan imam tentu lebih hebat daripada nomor 1 arah kiri imam. Nah kan? Tapi kalau arah nomor 1 kiri imam dengan nomor 2 tetap hebat nomor 1-nya. Paham maksudnya kan? Nah, dan inilah Syekh Utsaimin pun juga seperti itu pendapat beliau. Syekh Utsaimin itu kan, nah, yang orang-orang Wahabi seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti orang itu berebut arah kanan semua, itu kosong gitu ya. Nah, kan lucu. Sama aku merono terus, itu kosong. Nah, sehingga pemahaman sebagai ahli hadis seperti itu. Jadi tentu shop yang nomor 2 kan arah kirinya imam lebih hebat daripada yang ketiga dan 4. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau sama-sama duanya, ya menang yang arah kanan mana terus sama. Masalahnya yang kan? Nah, kalau udah begitu kosong semua ini repot jadinya. Nih ya. Termasuk shop yang kedua Iya, seperti itu terus kayak itu. Seperti itu. Jadi tidak harus yang sana menang terus, enggak mesti. Ya kalau gitu nanti kan orang nilai kanan terus. Apalagi suaranya masih panjang. Ini kosong ya kan ini lucu. Kanan lagi. Iya. Tempat pengalaman kami sholat berjamaah, cuman tempat itu sempit. Tidak bisa imam di belakangnya makmum. Harus hampir berkerudung. Bisa cuma maju sedikit. Jadi ini imam kalau dia maju, dia bisa makmum di belakang. Jadi waktu ijtihadnya ya, waktu itu udahlah makmum sedikit makmum. Nah, jadi antara makmum dengan imam itu belakangnya kosong. Karena mau maju nggak bisa lagi bentuk ada dinding. Iya. Ya berarti imamnya harus mundur. Nah, katakan karena masih maju nggak bisa lagi, imamnya harus yang mundur. Cari stand atau posisi yang kira-kira bisa shotnya bisa bagus. Kan tidak harus imam itu di depan mikrofon, itu kan tidak harus begitu. Mikrofon ini zaman Nabi itu kan bentuk kayak gitu kan belum ada, gembong itu belum ada. Zaman Nabi kan biasa saja. Biasa saja kayak ini biasa. Artinya nggak ada mikrofon yang seperti ini, maksudnya kan nggak ada zaman Nabi tidak ada. Bid'ah itu. Nah, ya bid'ah. Zaman Nabi nggak ada itu. Mbak, ya. Jadi gini, ketika rame-rame kan rapat, nah itu ada berpendapat pertama itu yang dimulai, yang pertama yang lurus imam. Kalau rame-rame, yang lurus imam baru arah kanan, terus arah kiri. Itu tadi yang arah ke arah kanan imam dan kiri itu perbandingan kayak tadi. Sehingga begini, pemahaman ahli hadis. Kalau memang arah kanan itu lebih hebat daripada arah kiri, tentu ketika orang itu jamaahnya berdua, misalkan berdua, ya kan, pasti orang itu kan imam. Terus makmum, ternyata kan nggak begitu kan? Ya enggak? Sini satu, sini satu, benar enggak? Nah, itu menunjukkan bahwa arah kanan tidak mutlak dapat bagus semua. Buktinya ketika jamaah itu hanya berdua, ya kan? Arah sini satu, arah sini satu. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kanan itu nggak mesti apa? Bagus semua nilainya. Perbandingan kayak tadi. Ini yang saya tanya ini gini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.